Firman Tuhan membekali kita, membelanjakan waktu kita di malam panjang malam minggu ini. Kita bersatu dalam doa. Biarlah anugerah dan cinta kasih Tuhan senantiasa menyertai kami. Cinta dan anugerah dalam firman Tuhan, firman yang membangun rohani kami, yang senantiasa menyegarkan kalbu kami, agar kami sungguh-sungguh mampu menjalin relasi yang baik, yang menghidupkan Kristus. Oleh karena itu bekali kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 44 sampai ayat 50, demikian firman Tuhan. Firman Yesus yang menghakimi. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan yang harus aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pertama perlu kita pahami, orang-orang yang ada di sekitar Yesus memandang Yesus sebelah mata, menganggap Yesus tetap sebagai anak tukang kayu, menganggap Yesus kecil dan remeh, menganggap Yesus bukan saingan dan imbang para pemimpin agama Yahudi, para pemimpin Farisi di tengah-tengah kehidupan mereka sehari-hari. Sementara itu Yesus terus menjalankan misinya, mengajarkan tentang kerajaan Allah yang sudah hadir di tengah-tengah dunia, yang dibawa Allah Bapa, yang telah diberikan Allah Bapa kepadanya, dan dia mengatakan bahwa dia adalah utusan dari Allah Bapa di sorga. Masih saja banyak yang melecehkan Yesus, banyak yang sungguh-sungguh anti dengan Yesus. Malah mereka membuktikan antipati mereka itu, berencana mau menghabisi, membunuh Yesus. Yesus tahu dengan itu. Yesus tahu dengan gerakan itu. Karena Yesus adalah Allah. Karena Yesus adalah Tuhan penguasa sendiri. Dari awal Yesus sudah ada bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga. Namun demikian, kelihatannya Yesus di sini merendah dan sekaligus mau meyakinkan, merangkul orang banyak yang belum percaya atau yang belum kuat iman percayanya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan di sekitar kehidupan mereka pada saat itu. Makanya dikatakan oleh Yesus, yang percaya kepadaku, ia bukan percaya, tetapi dia percaya kepada Dia yang telah mengutus aku. Dia mau mengangkat iman percaya orang yang menerima, yang percaya kepada Dia itu adalah yang percaya kepada Allah Bapa yang mengutus Dia. Selanjutnya dikatakan oleh Yesus, orang yang melihat aku, yang melihat gerak-geriku, yang melihat mendengarkan pengajaranku adalah orang yang mendengarkan dan melihat Allah Bapa yang telah mengutus aku. Aku datang untuk membawa terang bagi orang-orang yang mengikut aku yang berada dalam kegelapan.
Jadi aku ini adalah sumber terang yang dari Allah Bapa di sorga. Karena Allah Bapa di sorga yang mengutus aku, membawa terang itu, membawa firman itu, membawa kuasa itu. Saudaraku yang kekasih, ada satu hal yang luar biasa dalam diri Yesus. Dia berhikmat. Dia betul-betul pintar karena dia betul-betul Tuhan dan Allah. Dia tidak mau untuk mempertentangkan dirinya dengan orang yang tidak percaya kepadanya pada saat itu. Dia memiliki trik bagaimana merangkul orang yang percaya kepada Allah Bapa di sorga yang juga ada dalam dirinya. Dikatakannya, yang tidak percaya kepada aku sebagai utusan Allah Bapa di sorga, bukan aku yang akan menghakiminya, tapi firman Allah yang sudah mereka dengarkan. Sementara di sisi lain dia mengatakan bahwa dialah firman itu, bahwa dialah sabda Allah itu. Tapi dia tidak mau langsung spontan untuk mengatakan itu, karena orang nanti merasa lebih tajam lagi tegurannya kepada orang yang antipati kepada dia. Saudaraku yang kekasih, jikalau kita sekarang mau melewatkan minggu ini, memasuki hari esok, hari peristirahatan Tuhan dan peristirahatan kita, hendaklah kita berhikmat untuk mengatakan sesuatu. Hendaklah kita memiliki kebijakan untuk mengayuhkan langkah kehidupan kita setelah masuk hari esok, menerima berkat firman Tuhan dan bersarang dan berkaya dalam hati dan kalbu kita. Mari kita renungkan agar kita memperoleh hikmat bijaksana yang dari Kristus itu, agar kita semakin sempurna dalam hati, dalam pikiran, dalam cinta kasih, dalam hikmat yang dari Kristus itu, saudaraku. Ada muda-mudi yang berdampingan sekarang yang saling mengasihi. Ada muda-mudi yang mau membelanjakan malam panjang malam minggunya, berhikmat menggunakan waktu. Ada Tuhan Yesus lewat Roh Kudusnya mendampingi Anda. Berhikmat berbicara agar tidak datang iblis untuk membakar semangat kedagingan saudara. Berhikmat bergaul, berhikmat berkata-kata, berhikmat bersahabat, agar hikmat itu membuat orang lain bertanya dan sekaligus rindu atas dirimu dan atas kehidupanmu. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini senantiasa merangkul kehidupan saudara, menyamankan hati saudara, melewatkan minggu ini, melewatkan malam minggu ini, memberikan kesejukan untuk esok hari, karena firman Tuhan akan tersaji, yang adalah Allah, yang adalah roti kehidupan sebagai konsumsi rohani saudara-saudara, yang sekaligus mengenyangkan dan memberangkatkan saudara memasuki minggu baru, tugas baru, berkat yang tersedia dengan baru. Jika tidak, dikatakan firman Tuhan bahwa firman Tuhan akan menegur dan menghakimi saudara-saudaraku yang kekasih. Jikalau ada yang salah, jangan takut. Relakan hatimu ditegur oleh firman Tuhan, dihakimi oleh firman Tuhan, supaya kamu memperoleh sesuatu yang baru bersama Yesus dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Firman Tuhan yang tegas, yang adalah berkuasa, yang adalah amin dan ya dalam kehidupan kami, senantiasa memperlihatkan bahwa firman Tuhan adalah hakim yang setia, yang menyalahkan yang salah, membenarkan yang benar, yang memotivasi kami agar kami berhikmat dan bijaksana, mengimani Kristus sebagai Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, yang memberikan kehidupan, yang memberikan keselamatan. Selamatkan jiwa kalbu kami di dalam melewatkan minggu ini, memasuki hari-hari kami, hari peristirahatan esok hari, yang sekaligus diisi oleh firman Tuhan, agar kami disegarkan, agar iman kami dikenyangkan, sehingga kami punya modal iman melangkah ke hari-hari yang berikut dengan tugas tanggung jawab yang Tuhan embankan lewat pimpinan kami, lewat kerja kami masing-masing.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.